warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Perspektif dari Inspirasi Nusantara. Hari ini kita berada pada season pertama untuk podcast ini. Podcast kedepannya yang akan lebih banyak bercerita tentang kebijakan, tentang edukasi dan cerita-cerita inspiratif yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Bahkan kedepannya kita harap dari seluruh Nusantara yang ada di sini. Hari ini kita akan berbicara atau bercerita tentang hal-hal keseharian kita yang begitu banyak dijumpai, ruang-ruang yang penuh dinamika, ruang-ruang yang melahirkan wacana, yaitu cerita yang tidak pernah dingin tentang asal-usul warung kopi di Kota Makassar. Ya, hari ini saya ditemani dua narasumber. Salah satu narasumbernya merupakan peneliti dan akademisi dari Universitas Hasanuddin. Ya, tidak asing lagi kalau terkait warung kopi, karena narasumber yang satu ini memang betul-betul meneliti tentang warung kopi di Kota Makassar. Di sebelah kanan saya ada Pak Faisal. Selamat sore Pak. Selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam ya. Iya Pak. Bagaimana kabar Pak? Ya, alhamdulillah. Ya. Bisa mungkin Pak sedikit cerita-ceritanya kesehariannya tadi seperti apa Pak? Ya, sehari-hari tadi sudah disampaikan ya. Saya sebagai staf pengajar di Universitas Hasanuddin dan kebetulan saat ini juga menjabat sebagai ketua prodi Magister Kajian Budaya. Ya. Jadi ya seperti biasalah kehidupan dosen akademisi pada umumnya, ngajar, diskusi, meneliti dan seterusnya seperti itu. Ya, itulah Pak Faisal yang memang begitu akrab disapa dengan kalau di lingkungan kampus itu lebih akrab disapa Kak Ical. Ya. Dan satu lagi pemirsa, narasumber kita. Nah, ini jurnalis senior di Makassar, mantan ketua AJI Makassar. Nah, ya kalau masalah dinamika warung kopi, saya rasa tidak asing bagi dia. Di sebelah kiri saya ada Kakak Fadli. Bagaimana Kak? Alhamdulillah, baik. Siap. Selamat sore Pak Ical. Ya Kak, bisa sedikit mungkin cerita bagaimana keseharian saat ini Kak? Keseharian saat ini karena saya bermigrasi Pak. Wah, ya. Dari ya, tapi sebenarnya masih dalam kaitan keilmuan itu ya. Jadi saya belakangan ya 10-12 tahun terakhir saya menjadi staf pengajar komunikasi di Universitas Islam Negeri. Tetapi kan itu belakangan. Jadi terkadang lebih masih identik saya dengan jurnalisnya karena memang memulai karir, memulai semuanya, mulai sekolah, memulai apapun itu dari jurnalis dan warung kopi. Iya. Jadi jurnalis dan warung kopi. Iya. Jadi memang dinamikanya kayak dinamikanya dapat ini. Dapat sih. Penelitinya dari sisi akademiknya pasti ilmiah banget karena risetnya S2 S3-nya beliau luar biasa. Dan saya 25 tahun paling ya. Sekitar 25 tahun terakhir lah menikmati dan saban hari di warung kopi. Saban hari. Iya, siap. Jadi pas sekali ini pemirsa. Kita sudah ada penelitinya dan ya orang yang selalu menikmati kopi-kopi, mau itu dari Sulawesi sendiri maupun dari Sumatera sana yang katanya dikatakan sebagai asal usul atau yang pertama menanam kopi di Indonesia, di Nusantara ini ya. Ya sebelum lebih jauh kita menarik kayaknya ini mendengar pandangan Pak Faisal dulu ini. Seperti apa ini Pak? Melihat warung kopi di Makassar itu seperti apa sih Pak kita melihatnya? Saat ini saya kira warung kopi itu sudah
jauh berkembang sekali ya. Jadi praktik minum kopi itu bukan lagi sekedar misalnya kita haus kemudian minum sebagai penyegar tubuh, tapi ya sudah menjadi bagian daripada gaya hidup, sudah menjadi bagian daripada bisnis. Pokoknya semua sudah bagian daripada dunia global seperti itu ya. Jadi praktik minum kopi itu sudah mendunia ya saat ini. Jadi banyak Pak ya, Ya. banyak cerita dari warung kopi yang tidak Ya, pernah dingin ya, Pak ya, ya. ya, betul. Iya. Bagaimana Kakak Fadli? Iya, betul sekali, betul sekali Bang Ical mengatakan tadi bahwa warung kopi itu bagi saya mau begini, karena komunitas penghuni warung kopi itu luar biasa di mana. Ya. Semulai dari warung kopi kecil yang kita lihat, dan pastilah Bang Ical tahu karena kan meneliti sejak 20 tahun yang lalu. Ya kita yang merasakan, saya merasakan sendiri. Ya. Di kelompok-kelompok warung kopi selalu saja banyak sekali orang, banyak sekali. Seakan-akan ini orang tuh memang hanya hidup di situ. Jadi mulai dari bisnisnya, mulai dari pekerjaannya dia bahas di situ. Bahkan ada orang, beberapa dosen, profesor saya lihat itu memang rutinnya sarapan di warung kopi. Betul. Yang paling terkenal ya mungkin adalah beberapa di Kota Ya. Makassar. Nggak Ya. apa-apa kita sebutkan brandnya misalnya ya. Misalnya kan contoh-contoh yang tadi ya, misalnya warkopnya dengan nasi yang sudah Iya. yang sudah sarang, tanda petik ya, sarang itu benar-benar Ya. sarang wartawan. Ya, ya. Bang Ical. Kalau dengan nasi kan dari ujung Petarani Ya, dulu ya. baru masuk ke Pelita, baru sekarang pindah jadi 25 tahun yang lalu Ya, gitu kan. betul, betul. Itu pun sebelumnya kan ada di Maros, Ya, ya. di Ya, ya. bapaknya kan. Ya, betul. Setelah itu adiknya membuka lagi ya kan. Tapi ada yang saya lihat nanti mungkin Bang Ical bisa Ya, ya, ya. juga Ya, ya. memberikan kita apa sih namanya, perspektif lain. Misalnya ini contoh, nggak apa-apa ya sambil kita Iya, diskusi. iya. Ini kok santai kan? Iya, iya. Ini misalnya ada yang mau menjual apa sih namanya, seperti misalnya Sija gitu kan. Itu kan Sija saya tahu sekali dari Denaba dulu dari Ya, Tinumbu. ya, ya. Dia kan itu hanya membantu, setelah itu dia Ikut. ikut membuka sendiri dan Ya. itulah brandnya di mana-mana dipakai. Tapi ada juga orang seperti misalnya saya dengar dengan Nas itu nggak mau melebarkan sayapnya terlalu jauh di seluruh Indonesia. Ya. Apa yang sebenarnya saya juga agak bingung nih, kenapa kadang-kadang dia mengatakan bahwa saya tidak mau, pengen ini aja 2 warung kopi saya ini, yang penting dia urusin. Tapi kalau Sujo kan di mana-mana, di kabupaten, bahkan sampai di mana, di Jakarta misalnya kan, seperti itu. Menarik kan? Ya. Menarik memang dinamika warung kopi. Ya, sangat. Pak. Ini kan dinamika dari yang sering menikmati Pak ya. Ya, ya. Jadi memang ini warung kopi di Makassar punya asal usul yang jelas Ya. gitu Pak. Ya, ya. Atau bagaimana sih Pak Faisal? Apanya nih? Asal usul warung kopi di Makassar, karena kalau yang saya dengar dulu ada dibilang warung kopi yang Cina mungkin, pecinan Panyingkulu Ya, di Sulawesi sana mungkin. Betul. Ya, Jadi, bagaimana saya asal usulnya Pak? Jadi memang tradisi warung kopi itu memang sudah ada sebenarnya sebelum kemerdekaan ya. Oh iya. Misalnya dulu ada yang bertahan sampai sekarang kan, misalnya Punam itu Punam, ya, sejak benar. tahun 1945. 45 ya benar. Pas kita kemerdekaan kan, bahkan sebelum itu sudah ada beberapa warung kopi, ada yang Menam 1930-an, ada yang Tongsang itu Tongsang, ya benar, Tongsang. 1940, dan sampai sekarang Ya, juga masih beneran, ada bener. di jalan apa itu ya, Ya. Pasar Ikan Tongsang. itu ada. Terus misalnya Aihong juga Haihong, ada. Koheng, Haihong. Aihong itu masih ada, Lagaligo juga. Lagaligo. Lagaligo Oh, juga iya. ada. Ada. Warkop Sahabat juga ada, dan rata-rata memang bahwa pemantik warung kopi di Makassar itu memang kebanyakan pendahulunya itu dari keturunan Tionghoa. Oh. Mereka berasal dari suku Hainan. Oh iya. Iya. Datang ke sini ke Makassar, kan kontak kita dengan dunia luar kan sudah jauh sebelumnya kan. Iya. Bahkan misalnya ada yang mengatakan kita sudah kontak dengan orang-orang Tionghoa itu sejak abad 15, ada yang mengatakan sejak abad 16. Misalnya ketika VOC datang, mereka juga sudah berinteraksi dengan kita. Nah, mereka datang misalnya kan macam-macam juga tuh, ada yang memang penghasilannya bagus, tapi juga ada yang kurang.
Nah misalnya kelompok-kelompok dari suku Hainan ini mereka kebanyakan berasal dari ekonomi yang kurang mampu. Nah, mereka tiba di sini. Nah pekerjaan yang paling mungkin gampang pada saat itu ya buka usaha warung kopi. Karena modalnya kan sedikit waktu itu ya. Cuma ya mungkin 1 liter kopi, 1 liter gula atau susu ya sudah bisa buka, dan bisa di bawah-bawah pohon, bisa di sudut-sudut ini kan, itu langsung bisa 1 liter gula, 1 liter kopi itu sudah bisa Pak ya? Sudah bisa. Ya, nah ini menarik Pak Faisal. Ya. Saat berbicara 1 liter kopi, 1 liter gula, ya mungkin dulu itu ada di rumah kita. Ya, iya Pak ya. Ya. Jadi dulu berbicara kopi, ya orang pasti akan menikmati kopi kalau kita mengajak ke rumah kita untuk bertamu Pak ya. Betul. Tapi kayaknya sekarang bergeser. gimana tuh? Ya, sekarang bergeser. kayaknya orang bisa ditanya, masih ada gak gulanya di rumah? Masih ada ke kopinya di rumah? Berarti memang warung kopi kalau dilihat saat ini menjadi kayak produksi wacana seperti itu Pak Di. Tapi Pak Faisal, ini kan kita meneliti, sudah melihat beberapa warung kopi, dan Kak Fadli ini sudah menikmati beberapa kopi dari warung kopi ini. Banyak orang bilang banyak sekali tuh wacana kalau kita di warung kopi. Bagaimana Pak melihat kalau warung kopi di Makassar ini Pak? Memang apakah menjadi satu tempat produksi wacana, atau bagaimana sih Pak kalau memang jadi tempat produksi wacana seperti apa? Ya, atau tempat ngalor ngidul aja sebenarnya, atau tempat santai saja sebenarnya. Ya, atau tempat santai atau bagaimana Pak? Sebenarnya kan fenomena warung kopi kan memang sudah ada jauh-jauh sebelumnya ya, sebelum kemerdekaan. Bahkan misalnya ya, di dalam semacam peraturan Dewan Kota Praja itu, itu pernah saya temukan arsip. Di situ tercatat 1921 bahkan. Sudah ada peraturan bahwa suatu warung kopi itu harus seperti ini. Aturan lainnya mereka tidak boleh buka tutupnya itu diatur. Jadi dalam perintah kolonial itu sudah ada warung kopi. Cuma memang boomingnya kalau kita itu pasca reformasi. Benar sekali, betul. Pasca reformasi, benar. Tahun 2000-an. Benar. Tapi mulai terangkat isunya itu maraknya warung kopi 2003-an. Ketika wacana pemilihan gubernur ya waktunya secara langsung melalui DPR ya. Iya, betul. Nah, di situ kemudian orang melihat bahwa ini perlu menjadi perbincangan publik ini, karena masyarakat terlibat langsung menentukan misalnya siapa kandidatnya, seperti apa profil kandidat itu. Nah, itu kemudian menjadi cerita warung kopi, diskusi warung kopi. Nah, sebelumnya kan di era pasca Orde Baru, ya boleh kita tahu bersama bahwa kan kita tidak berani nih tampil ke publik ya. Benar. Karena kita dimata-matai, kita takut dengan berbagai macam intimidasi dari kekuasaan yang begitu kuat kan. Nah, di era reformasi orang merasa bebas, tidak perlu lagi takut menyampaikan apa keinginannya. Mereka kemudian datang ke tempat-tempat yang orang bisa santai, bisa serius, bisa ngobrol apa saja. Nah, tempat paling nyaman untuk itu ya warung kopi. Warung kopi Pak ya. Bisa santai, bisa serius, bisa macam-macam. Tapi Pak, sekarang kan yang banyak juga muncul itu kafe-kafe yang nuansa modern. Ya, itu, betul. Pak. Apakah konsep tradisional ini mempengaruhi persepsi orang terkait warung kopi? Kan seperti yang kita sampaikan tadi bahwa dominan warung kopi itu menjadi arena untuk wacana politik, wacana sosial, seperti itu Pak. Tapi dengan adanya pengaruh modern seperti ini, ada kafe yang muncul dengan segmentasi yang sangat luas dan beragam. Seperti itu, apakah ini mempengaruhi persepsi orang tentang warung kopi di Makassar, Pak? Awal mulanya kan ada semacam kebosanannya dengan model-model kafe. Ketika misalnya Starbucks mulai memperkenalkan kopi ke seluruh dunia, kemudian dia membuka gerai di berbagai macam tempat ya, termasuk di Makassar, di berbagai tempat di Indonesia. Orang kemudian mulai bosan dengan penyajian kopi ala Starbucks. Orang ingin kembali kepada hal-hal yang sifatnya lokal. Nah, itulah kemudian warung kopi tradisional bertumbuh kembang. Tapi seiring dengan perjalanan perkopian gitu ya, warung kopi modern juga sudah mulai berkembang ya. Ketika misalnya orang butuh
tempat yang lebih Nyaman. Iya. ber-AC, kemudian dari segi layout, Iya. Tata menarik, letaknya, Instagram, ya, ada benar. mulai media sosial, Ya. orang mulai pasang foto di situ. Kemudian juga mungkin orang merasa kalau di kafe itu lebih lebih agak privat sedikit Privat. ketimbang kalau di warung Warung kopi ya. agak bebas ya, Nah, Bang Ical, bebas, ya. tidak panas. Kalau di Tidak. warung kopi kan ada jarang yang pakai AC ya. Jarang, Rokok. bahkan nggak ada, bahkan mungkin warung kopi Ya. nggak ada. Itulah memang- Kipas angin biasa saja di warung kopi. Jadi ruang wacana Banyak, ya. banyak Iya. orang yang tidak suka misalnya suasana asap rokok, suasana Benar. panas seperti itu, orang lebih memilih kafe. Kafe. Di samping tadi munculnya budaya internet itu mulai. Berarti penuh dinamika memang. Iya, Pak, ya. dan perbedaan harga pastinya ya Iya, kalau iya, antara iya, kafe dengan. penuh dinamika memang. Iya, Iya. benar. Tapi sekarang kan dengan dinamika itu kita lihat warung kopi yang tradisional itu memang sangat banyak muncul kembali. Iya, Ya, benar, Pokoknya benar. bagaimana kita lihat Karena kapan ini? karena saya lihat tadi saya meneruskan Bang Pesen mengatakan Bang Ical bahwa kan sudah 3 generasi itu dimulai dari orang-orang Hainan Cina. Iya. Nah, saya kita 20 tahun terakhir lah, anggaplah 25 tahun terakhir, karena saya merasakan sendiri, merasakan sendiri di situ kumpulan banyak sekali orang-orang. Jadi ternyata tidak ada strata memang, Nah, menganggap tidak ada strata di situ. Kalian mau profesor, orang kaya banyak kok, bahkan ada menteri, bahkan ada apa semuanya. Ya. Anggaplah di warung-warung kopi yang kita biasa singgahi setiap hari ya. Contohnya misalnya itu La atau Deng Anas atau Asahara misalnya Ya, atau Sija gitu kan. Itu kan warung kopi sudah ada langganan. Dan saya terkadang heran juga terhipnotis apalah kita ini sehingga ini juga ini Tonji yang kita bicara hari ini Tonji yang juga kita bicara besok ketemu Tonji itu orangnya, tapi ada semacam apa magnet yang selalu orang datang, padahal kan kita bisa minum. Kalau sekarang kan udah bergeser tuh, bahkan ada yang sudah nggak minum kopi misalnya Ya, saya betul. teh susu saja sudah, Ya. padahal di warung kopi. Warung kopi. Banyak kan teman-teman kita yang sudah bergeser dari penikmat kopi menjadi kopi, teh ya. susu saja. Ya, betul. Tapi kan tetap di warung kopi. Itu menurut saya ada memang komunitas langganan dan ada merasa enak nyaman saja Ya. kalau di warung kopi meskipun panas panas Betul. sekali. Iya. Panas sekali kan padahal kita. Nah, ada hal menarik kalau warung kopi itu yang saya mau tambahkan bahwa saya pengalamannya di Punam sama di Denganas gitu kan, di Denganas waktu masih di Pelita belum pindah. Itu kan tempatnya memang wartawan dulu, Yeah. Bang Ical mungkin tahu. Di situ kami kalau rekan-rekan wartawan nasional pada tahun 90-an akhir sampai 2000-an itu kan belum ada kantor koresponden Yeah. kan, jadi kita posko ceritanya nih. Artinya benar-benar saya pernah itu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 itu di warung kopi. Yeah. Duduk saja itu. Seperti itu. Padahal mungkin cuma 1 gelas atau 2 gelas. Iya. Nah, itu yang membuat di situ biasa berdiskusi ada pergeseran tuh. Orang biasa rapat, orang biasa bekerja. Bahkan ada teman saya, teman saya itu menyelesaikan tesisnya itu di warung kopi. Di warung kopi ya. Tesis dan disertasinya di warung kopi dia ketik. Saya sampai bilang begini, emang bisa konsentrasi? Iya. Katanya bisa juga sih. Ya, ribut Ribut. kan. Kalau saya nggak bisa, memang Ya. karena saya menganggap bahwa warung kopi itu tempat kita datang Ya, bercanda, ya. berhahaha. berdiskusi. Kalau mau serius ya jangan. Maksudnya kalau saya mau serius jangan bekerja di warung kopi karena pasti akan terganggu. Ada yang teriak, ngerokok. Ya. Rata-rata nggak ada AC. Ya, Tapi memang warung kopi itu kayak ada magnetnya ya. Ada menurut saya. Saya kadang-kadang berpikir, Iya, iya. kok ini warung kopi dan selalu boleh kita lihat di sini saja di seputaran Boulevard penuh. Iya. Anggaplah nggak separuhnya pasti selalu terisi. Jadi memang punya kayak semacam kalau orang-orang dulu, wah ada suasana. Ada susah, ada yang hilang bedeng kalau enggak. Tapi begini Pak, Ya. kalau kita melihat warung kopi dinamikanya dari dulu sampai saat ini begitu berdinamika, dan Makassar ini pun kan syarat dengan urbanisasi Ya. perkembangan kota Makassar juga dari benar. kota metropolitan Metro. menuju kota yang Megapolitan. Megapolitan. Oh, belum dunia ya? Belum dunia ya? Iya. Belum. Menuju level Menuju- dunia. menuju level dunia. Betul? Wacananya Iya. Wacana kan bolehlah seperti Iya, seperti itu Pak. Toh. Bagaimana kita melihat Pak peluang warung kopi ke depan ini? Iya.
Saya kira orang semakin butuh ruang-ruang bertemu yang sifatnya santai tadi ya. Oh iya. Selama ini kan sebelum begitu boomingnya warung kopi untuk menjamu tamu di rumah, mana misalnya jauh kan, mau ke rumah, waduh jauh. Nah kita butuh ruang yang semua orang bisa akses dengan mudah kan. Misalnya Anda tinggal di Dayak, saya di Cendrawasih. Wah, kalau kamu datang dari Dayak ke Cendrawasih jauh sekali kan. Kita milih tengah. Tengah-tengah aja. Tarali kan? misalnya. Cari tempat yang lebih di situ saya bisa jamu kamu, bisa minum, bisa ngobrol, bisa makan. Santai pun. Karena semua sudah ada di warung kopi kan. Iya. Kita mau apa sudah ada semua. Jadi daripada di rumah lagi repot lagi kan. Jadi masyarakat kita semakin praktis juga mau yang praktis. Masyarakat praktis. Iya, karena kalau mau jamu tamu lagi, masak lagi kan. Sementara waktu kan sangat terbatas. Kita butuh tempat yang nyaman untuk itu dan untuk warung kopi. Ya warung kopi kita mau jenis yang bagaimana? Ada semua. Berasap boleh, artinya bisa merokok boleh yang full AC boleh, mau yang bagaimana kan sudah ada preferensinya kan macam-macam banyak kan. Bahkan ada yang saya lihat juga itu beberapa dosen itu membimbing di warung kopi. Iya kan lebih merasa nyaman. Kita tinggal pesan kopi, pesan teh, pesan pisang goreng. Tidak perlu lagi goreng pisang, tidak perlu lagi macam-macam. Jadi Kan? memang ke depan nilai-nilai sosial di warung kopi itu semakin. Ya meskipun kemarin ya. sempat kita diterpa COVID ya, benar. menghentikan segala aktivitas, tapi pasca COVID kan kembali kehidupan kembali normal, betul. Geliat kan seperti itu. Tapi Bung, kita Kak Fadli ini yang melihat perkembangan warung kopi dan menikmati kopi-kopi seperti ini. Pak Faisal sudah menyatakan bahwa peluang warung kopi ke depan dengan nilai-nilai sosial yang tinggi itu pasti akan sangat terbuka seperti itu. Tapi menurut kita nilai-nilai sosial seperti apa sih yang perlu dipertahankan? Saya pikir kalau di warung kopi kan nilai-nilai yang sebenarnya karena itu yang saya tadi awal bilang bahwa di warung kopi itu tidak ada strata. Betul. Tidak ada strata, jadi semuanya kelihatan santai, nggak ada kaya, nggak ada yang ulama banget, nggak ada yang miskin, nggak ada, sama-sama membayar 10.000, 12.000, 15.000 maksimal kan warung kopi, berbeda mungkin dengan kan. Nah, dan mereka punya komunitas, saya lihat komunitas yang membuat ini. Karena ternyata saya kan melihat langsung bahwa mungkin bisa ditanya memang risetnya bahwa apakah memang penduduk kita ini memang kecenderungannya suka yang di warung kopi yang santai. Maksudnya apakah kita penduduk anggaplah di sini Bugis Makassar itu memang suka berada pada wilayah-wilayah tempat-tempat santai sebenarnya dibandingkan tempat formal. Sebenarnya itu. Nah, terbukti kan terjawab tadi bahwa kita memang lebih senang itu. Bahkan juga beberapa pejabat ya, contoh yang tadi saya bilang pada saat saya bertugas di wartawan ya di Trans TV kalau nggak salah pada saat saya, jadi kita nongkrong tiap hari dan beberapa pejabat biasanya datang kan, pimpinan, ada gubernur, ada wali kota. Nah itu menambah juga gengsinya warung kopi. Padahal ini tahu nggak mungkin ya warung kopi gimana sih? Memang warung kopi itu kan standarnya sangat sederhana sebenarnya. Tidak ada yang seperti emang ada warung kopi yang wah banget interiornya enggak ada kan. Tapi pejabat suka datang. Pejabat suka datang. Ya kan sebenarnya mungkin ya karena mungkin memang butuh apa sih namanya, karena memang ada istilahnya karena ada mau diwawancara, mau butuh diskusi sama wartawan, dan saya lihat juga teman-teman wartawan lebih senang di warung kopi ketimbang misalnya ketimbang misalnya di kafe-kafe ya. Saya lebih ada bahkan teman-teman dosen itu dilewatin kampus ke warkop di Petarani, baru kampusnya di UIN. Ya, aduh. Ternyata dekat rumah loh, dekat. Jadi dia melewati, jadi rumahnya itu depan kampus UIN. Dia pergi ngopi di Petarani. Setelah itu ngajar lagi masuk, pergi lagi. Hanya untuk menikmati sebuah kopi, secangkir kopi yang atau memang candu. Bisa jadi juga, bisa jadi kan candu juga itu bagian dari kopi itu kan bapak peminum kopi. Pak Faisal kan, Bung Faisal ini kan peminum kopi kan. Jadi selain ada magnet, ada candu di baliknya. Ada candu pasti. Ya. Iya, jadi ini sangat menarik sekali sebagai closing statement. Saya mungkin ke Pak Faisal dulu, seperti apa
sih Pak? Ini kan warung kopi sudah menjadi ruang yang melahirkan wacana yang sangat besar di Kota Makassar. Bahkan melahirkan pemimpin-pemimpin di Kota Makassar dan warung kopi biasanya. Harapannya seperti apa sih Pak, dan melihat dinamika warung kopi sebagai ruang sosial di Kota Makassar seperti apa Pak? Ya, harapan saya mungkin sebagai seorang katakanlah peneliti, akademisi, harapannya kita warung kopi betul-betul mencerminkan apa yang misalnya ya, kalau sedikit berteori, mencerminkan apa yang disebut oleh Habermas sebagai ruang publik. Jadi di situ betul-betul diskusi wacana itu betul rata gitu ya, didiskusikan secara bersama untuk mengimbangi misalnya praktik-praktik pemerintahan atau praktik kekuasaan. Di situ kan sebenarnya fungsinya warung kopi. Iya, menarik bahwa sebenarnya. kita sebagai warga masyarakat ya ingin mengkritik pemerintah, ingin menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah ya lewat ruang-ruang yang kita di situ merasa bebas tanpa merasa terintimidasi. Nah, tanpa ada tekanan ya. Tanpa ada tekanan. Kalau di pemerintahan kan jelas ya, komandonya jelas. Kalau di warung kopi kan, benar-benar sama itu yang tadi. Mau ada gubernur, mau ada diskusi aja di situ. Nah, di ruang warung kopi itulah saya kira kita bisa menyampaikan pandangan kita secara egaliter gitu ya, tanpa merasa kita perlu diintimidasi, perlu ditekan atau seperti apa ya, seperti itu. Jadi diharapkan seperti itu yang terus berkembang ya. Meskipun ya tidak bisa dipungkiri juga banyak politisi, banyak politisi juga kan. Jadi seperti itu. Menjadi ruang-ruang sosial, ya. Ruang yang betul-betul milik publik, milik masyarakat yang sesungguhnya seperti itu. Iya. Kalau dari saya sendiri seperti apa? Kalau saya menjadi ajang silaturahmi sebenarnya. Ajang silaturahmi kalau dalam agama ya memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, salah satunya di warung kopi. Dan kita silaturahmi, meskipun silaturahmi hampir tiap hari juga ketemu teman-teman geng itu ya. Jadi kan memang saya pikir dengan tetap sebenarnya satu hal bahwa meskipun kita terlihat santai tapi banyak pekerjaan yang kita bisa. Jadi saya biasa juga meeting dengan teman-teman periset, peneliti di Warkop, biasa juga itu tadi ada yang bikin tugas, ada bahkan teman yang membimbing di warung kopi. Jadi semuanya santai dan tetap kualitasnya pasti. Maksudnya maksud saya adalah kualitas pekerjaan itu ada, tetap menikmati kopi ataupun teh susu. Karena kan banyak sekarang yang sudah ke warung kopi sudah tidak minum kopi. Iya, asik. Ya kan seperti itu. Penelitian saya dari hasil penelitian preferensi orang bukan lagi ke kopinya, tapi pada tempatnya, place-nya ya, space-nya, space public ya, Bang Pesalnya space public ya, untuk macam-macam tadi silaturahmi, untuk bekerja. Karena warung kopi sekarang sudah bisa jadi tempat bekerja, bisa tempat berseminar. Pindah kayak tadinya di kampus, kemudian pindah ke diskusi seminar di warung kopi. Iya betul. Jadi sudah multifungsi. Ya, jadi asik sekali kita hari ini diskusi kita tentang warung kopi di Kota Makassar. Simpulannya ya, jadikan warung kopi menjadi ruang mengedukasi, membincangkan kebijakan seperti podcast perspektif ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, pagi, malam dan seluruhnya. Ya, mantap.